warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Rizkyatul Mukarramah, NPM 17133310022. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil tugas saya mengenai review teori. Di sini saya mengambil jurnal mengenai pencatatan akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah, studi pada UMKM MR Pelangi di Semarang. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang dalam jurnal itu dijelaskan bahwa keberhasilan UMKM itu yang sukses ternyata tidak hanya berasal dari keahlian yang dimiliki saja, tetapi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana UMKM itu perlu melakukan pencatatan akuntansi yang memadai dan handal, sehingga dari pencatatan akuntansi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan untuk kemajuan perkembangan usahanya. Nah, untuk objek sendiri yaitu adalah UMKM Keset Karakter MR Pelangi di Semarang. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan pustaka. Di sini dalam penelitian ini membahas mengenai teori agensi. Teori agensi ini bersifat prinsipal di mana pemilik atau top manajemen membawahi agen atau karyawan atau manajer lebih rendah, untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Nah, teori agensi ini merupakan sudut dari teori pandang teori agensi prinsipal yang membawahi agen untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Nah, untuk teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Nah, teori ini juga secara umum mengasumsikan bahwa prinsipal adalah risk neutral dan agen adalah risk and reward averse. Agen dan prinsipal diasumsikan bahwa dimotivasi oleh kepentingannya sendiri dan sering kepentingan antara kedua benturan itu menurut Purhanatra tahun 2010. Purhantara. Selanjutnya, untuk metode penelitian, di sini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif terhadap persepsi akuntansi dan proses pencatatan akuntansi yang berlaku pada pelaku UMKM usaha keset karakter. Nah, selain itu juga jurnal ini itu menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan membuat jurnal. Selanjutnya, tujuan jurnal ini dibuat yaitu memberikan informasi mengenai penerapan akuntansi yang dihadapi oleh UMKM di pertokoan, khususnya di Jalan Sudirman Salatiga kepada pemerintah kota terkait laporan ini, dan dapat sebagaimana mestinya untuk meningkatkan pencatatan akuntansi untuk UMKM yang ada. Selanjutnya, untuk data yang digunakan. Nah, di sini data yang digunakan adalah penulis, yaitu data primer, di mana data ini itu berupa hasil wawancara terhadap UMKM usaha MR Pelangi Semarang dengan pemilik sebagai sampel penelitian. Nah, berarti untuk sampelnya sendiri itu diambil dari pemilik toko pemilik sebagai sampel penelitian. Nah, prosedur pengumpulan data ini yaitu berupa wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk hasil penelitian sendiri di sini itu disebutkan bahwa berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan ada beberapa alasan yang mungkin perlu diperhatikan yang menyebabkan tidak adanya penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM, sehingga menyebabkan kemampuan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha mereka yang disebabkan karena pelaku UMKM. Nah, yang pertama itu ada lebih mengutamakan pengalaman meningkatkan kinerja usahanya dibanding membuat laporan akuntansi. Nah, yang kedua, sulitnya menyisihkan waktu untuk membuat pencatatan akuntansi. Nah, untuk para UMKM sendiri mungkin melakukan pencatatan itu masih tergolong sulit atau bisa dikatakan rumit, jadi mereka enggan untuk melakukan pencatatan tersebut. Untuk yang tiga itu kurangnya perhatian mengelola
akuntansi karena menurut UMKM dampaknya tidak terlalu signifikan untuk keberhasilan usahanya. Dan yang keempat, pelaku UMKM itu beranggapan bahwa usaha yang dijalankan tidak begitu besar, maka tidak diperlukan pencatatan akuntansi. Yang selanjutnya itu tidak adanya tenaga ahli di bidang akuntansi, khususnya pencatatan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada dana yang digunakan untuk usaha itu sering bercampur dengan dana sendiri. Nah, oleh karena itu pencatatan akuntansi pada laporan keuangan itu mungkin untuk UMKM dirasa kurang seperti itu. Nah, untuk daftar pustaka untuk jurnal yang saya ambil, yaitu dalam penelitian ini penulis itu menggunakan referensi yang digunakan penelitian jurnal dengan tahun 10 tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa jurnal ini masih relevan untuk dijadikan referensi seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.